Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca terlebih dahulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa li hadhil arkani furudun wa syurutun la budda min mura'atiha. Wali hadhil arkani lan iku ketuwe iki pira-pira rukun, furudun utawi pira-pira fardu, wa syurutun lan pira-pira syarat. La buddha kang ora kena ora min muraatiha saking njaga utawa niti-niti furu arkan wa furud atau furud wa syurud. Wa harumalan haram alaman ing atase wong ahrama kang ihram sapa man apa tibun wewangian, apa tibun wewangian, wa dahnu ra'sin lan minyai sirah, wa lihyatin lan jenggot, wa izalatu zufrin lan ngilangi kuku, wa sya'rin lan rambut, wa jima'in lan jima', wa muqaddimatihi lan muqaddimai jima', wa aqdun nikahi lan akad nikah, wa aqdun nikahi lan akad nikah, wastiyadu saydin lan berburu binatang buruan, makulin kang halal den pangan, bariyen kang bangsa daratan, wa ala rajulin lan iku haram ing atase wong lanang apa satru ra'sihi nutup sirahe wong, wa lubsu muhitin lan nganggo, wa lubsu muhitin lan nganggo pakaian kang berjahit, kang limputi kelawan den jahit, wa alaiha lan iku haram ing atase wong wadon apa satru wajiha nutup wajahe wadon, wa kuffazun lan sarung tangan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum kita menjelaskan yang kita baca pada pagi hari ini, penjelasan tentang rukun haji kemarin belum kita selesaikan. Telah kita jelaskan bahwa rukun haji itu ada 6. Yang pertama yaitu ihram, artinya niat memulai nusuk, niat memulai amalan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah al-wuqufu bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Artinya harus seseorang yang haji itu berada di sebagian dari tanah haram, tanah Arafah. Dia harus ada di sebagian tanah Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah. Tawaf ini dilakukan sebanyak 7 kali. Dimulai dari rukun Al-Hajarul Aswad. Jadi mulainya menghitung itu dari Hajar Aswad sampai kemudian berkeliling sampai Hajar Aswad lagi, itu dihitung 1. Kemudian berkeliling lagi, berputar sampai Hajar Aswad lagi, dihitung 2. Begitu seterusnya sebanyak 7 kali putaran. Itu yang disebut dengan tawaf. Yaitu dengan berjalan, dengan menjadikan Ka'bah itu berada di sebelah kirinya. Berarti seluruh orang yang tawaf, taif itu apa? Tawafnya semuanya Ka'bah posisinya berada di sebelah kirinya. Itu seluruhnya seperti itu, sehingga nggak ada
nggak ada tabrakan yang satu ke sana, yang satu ke sana. Semua mengarah pada arah yang sama, yaitu Ka'bah berada di arah kirinya. Sehingga meskipun yang tawaf itu orangnya sangat banyak, itu tidak terjadi tidak terjadi tabrakan, karena memang seluruh orang yang tawaf itu berjalan menuju ke arah yang sama, dan memang syaratnya, ketentuannya itu harus dilakukan atau di Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Nah, waktu tawaf ini adalah setelah paruh pertama malam tanggal 10 Dzulhijjah, bukan sebelumnya. Jadi setelah paruh pertama malam tanggal 10 Dzulhijjah, malam hari raya. Nah, setelah itu baru tawaf itu bisa dilaksanakan. Nah, ini juga ada ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana wukuf itu ada ketentuannya, ihram ada ketentuannya, tawaf juga ada ketentuannya yang harus diperhatikan. Nah, ketentuan-ketentuannya itu dijelaskan dalam kitab yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya, rukun yang keempat adalah sa'i di antara Safa dan Marwah. Safa itu pada awalnya adalah sebuah gunung, Marwah juga gunung, antara gunung Safa dan gunung Marwah. Tetapi sekarang sudah nggak terlihat lagi gunungnya, karena Makkah sekarang sudah menjadi kota besar. Gunung-gunung semuanya sudah dihabisi, menjadi kota, bangunan-bangunan hotel yang bertingkat-tingkat yang sangat tinggi. Itu sekarang sudah menjadi seperti itu. Nah, dulu padahal gunung bisa habis, sekarang menjadi sebuah kota besar. Nah, termasuk Safa dan Marwah. Tetapi ada tanda yang menunjukkan ini adalah Safa, ini adalah Marwah. Nah, jadi dimulai dari Safa dan diakhiri dari Marwah. Jadi pertama Safa, kemudian dia ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ini yang disebut dengan sa'i. Kemudian dimulai dari bangunan yang melengkung, namanya al-aqad, sampai ke bangunan yang melengkung. Ini tanda di Marwah, di Safa ada bangunan melengkung, al-aqad namanya, sampai ke Marwah juga di situ ada bangunan yang melengkung. Nah, tetapi al-aqad di sini artinya adalah tanda yang dibuat di masing-masing dari Safa dan Marwah untuk menunjukkan tempat yang mesti dicapai agar sah sa'inya. Jadi batasnya seperti itu, sampai sini ada tanda. Nah, dia harus sampai ke sini, nggak boleh sebelum sampai ke sini kemudian sudah belok. Tapi dia harus sampai ke tanda itu. Nah, itu harus dipastikan. Tapi tanda ini, akad ini sudah nggak ada, tetapi ada tanda yang lain yang bisa kita ketahui bahwa dari situlah batas seseorang untuk sa'i baik di Safa maupun di Marwah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, di sini yang penting untuk diperhatikan, pada hari ini mas'a, tempat untuk sa'i itu telah dilebarkan oleh pemerintah Saudi Arabia, sehingga tempat sa'i itu luas. Nah, pelebaran itu tidak sesuai atau terlalu lebar sehingga tidak sesuai dengan ketentuan atau dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya apabila seseorang itu sa'i di mas'a itu tempat sa'i, dengan mengikuti
apa pelebaran yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia, maka ini sa'inya bisa tidak sah. Karena apa? Tidak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat luas. Bahkan antara Safa ke Marwah, antara Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, misalnya Safa ke Marwah, lah yang dari Marwah ke Safa itu melalui jalur, jalurnya itu nanti keluar dari jalur Safa dan Marwah yang seharusnya yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau kita ingin sah sa'inya, maka terpaksa harus melawan arus pada yang kedua. Yang pertama sama, kemudian ketika balik, yaitu dari Marwah ke Safa, itu kita melawan arus. Karena apa? Karena perluasannya yang dari Marwah ke Safa itu sudah melewati batas yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang haji atau umroh itu tidak terlalu padat, itu mungkin bisa dilakukan. Tetapi jika sangat ramai dan dijaga oleh polisi, ini kita akan kesulitan ketika kita kembali dari Marwah ke Safa. Dari Safa ke Marwah kita sama dengan orang yang lain. Ketika balik kita akan bertabrakan dengan orang yang dari Safa ke Marwah, kita dari Marwah ke Safa, jika kita mengikuti batasan yang telah ditentukan oleh Nabi akibat dari perluasan tersebut. Nah, orang yang tidak memahami, maka mereka ya mengikut saja. Mereka mengikut jalur yang sudah dibuat oleh pemerintah di sana. Akhirnya ketika dia balik dari Marwah ke Safa, itu tidak melalui jalur yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal telah kita jelaskan sebelumnya bahwa dalam ibadah itu harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh Nabi. Nggak bisa kita semaunya sendiri. Nah, di sini penting untuk kita perhatikan. Jadi bagaimana solusinya apabila sangat ramai? Sebenarnya kita bisa memanfaatkan yaitu mas'a yang dasar, mas'a yang basement yang berada di dalam, itu yang asli. Yang asli maksudnya itu yang dahulunya memang aslinya yang tidak dilakukan pelebaran, itu yang berada di paling bawah, dan yang tingkat di atasnya itu tidak diadakan pelebaran. Yang atasnya lagi diadakan pelebaran tetapi tidak ramai. Tidak seramai tempat yang pada umumnya digunakan oleh orang untuk sa'i. Di tempat yang umum dipakai oleh orang yang sa'i, itu yang dilakukan pelebaran dan itu ramai, sehingga ketika kita balik dari Marwah ke Safa nanti akan bertabrakan dengan orang. Tetapi kalau kita misalnya memanfaatkan mas'a yang tingkat 2, 3, maka kita di sana akan lebih longgar. Jika kita kemudian dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa dengan melawan arus, itu tidak ada masalah. Kemudian atau paling bawah, bagian basement itu itu memang masih asli, tidak ada pelebaran, tidak ada perluasan mas'a, sehingga kita bisa seperti biasa dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa itu melalui jalur yang biasa, itu tidak ada masalah. Jadi tanpa melawan arus kalau kita sa'inya berada di mas'a yang paling bawah. Nah, di sini penting untuk diperhatikan kalau kita sa'i ataupun umroh. Kalau kita haji ataupun umroh, karena keduanya
itu sama-sama ada sa'inya baina Safa wal Marwah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah al-halqu awit taqsir. Al-halqu itu artinya menggundul rambut. Kalau at-taqsir itu memendekkan rambut. Jadi menghabiskan rambut dengan pisau cukur, langsung gundul botak seluruh kepala. Itu namanya al-halqu. Kalau at-taqsir itu adalah dipotong, dipendekkan, dipotong 3 helai atau lebih tanpa menghabiskan rambutnya. Nah, itu juga merupakan rukun, bisa memilih antara al-halqu dan at-taqsir. Kalau laki-laki maka sebaiknya dia apa? At-taqsir. Nah, kalau perempuan ya jelas dia kalau laki-laki al-halqu, yaitu itu sebaiknya. Tetapi kalau at-taqsir, kalau misalnya cuma memendekkan saja rambutnya juga tidak masalah. Nah, kalau perempuan sudah jelas at-taqsir tidak dengan al-halqu. Jadi ini memotong rambut ini juga merupakan rukun dari haji dan juga rukun umrah. Kemudian yang keenam adalah tartib dalam kebanyakan rukun-rukun tersebut. Tidak seluruhnya harus berurut, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, menggundul rambut, tidak. Tetapi sebagian besar dari rukun-rukunnya itu harus berurut, yaitu wajib mendahulukan ihram terhadap semua rukun. Niat harus lebih dulu dari semuanya. Nah, jadi harus niat ihram dulu, baru tawaf atau baru sa'i, baru al-halqu. Tidak boleh niatnya kemudian lebih akhir dari yang lain. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, mengakhirkan tawaf dan menggundul atau memendekkan rambut setelah wukuf. Jadi wukuf harus lebih dulu daripada al-halqu awit taqsir. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Inilah rukun-rukun dari rukun-rukun dari haji. Nah, sekarang kalau rukun umrah itu seluruh 6 itu kecuali wukuf. Berarti rukun umrah itu ada 5. Kalau rukun haji itu ada 6, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan menggundul rambut atau memendekkan rambut, al-halqu awit taqsir, dan yang keenam adalah tartib. Nah, sedangkan umrah maka rukunnya ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i baina Safa wal Marwah, al-halqu wat taqsir, kemudian yang kelima tartib. Yang enggak ada apa? Al-wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu tidak ada bagi orang yang umrah. Bagi orang yang haji ini menjadi rukun yang lebih harus diperhatikan, sehingga dikatakan dalam hadis al-hajju Arafah. Bukan artinya haji itu hanya Arafah saja, tidak, hanya wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah artinya dalam haji yang harus lebih diperhatikan itu adalah al-wukuf bi Arafah, karena sempitnya waktu pelaksanaan al-wukuf bi Arafah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian muallif menjelaskan walihadzihil arkani furudun wa syurut. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan, la budda min mura'atiha. Masing-masing dari rukun yang sudah kita sebutkan, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, kemudian al-halqu wat taqsir, ini semuanya memiliki rukun dan memiliki fardu-fardunya dan memiliki syarat-syaratnya. Agar tawafnya itu sah, itu ada syarat-syaratnya. Agar sa'inya itu sah, itu ada syarat-syaratnya. Ada al-halqu wat taqsir itu sah, ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat itu wajib untuk
diperhatikan, untuk dipenuhi agar rukun-rukun itu bisa terlaksana dengan benar. Sama dalam sholat. Dalam sholat kan ada rukun-rukun seperti membaca Fatihah, seperti niat, membaca Fatihah, rukun, tidak. Itu kan ada ketentuannya. Ketentuannya misalnya harus dengan dalah, tadinya harus baca, harus berurut, tidak harus mualah dan seterusnya. Itu namanya apa? Ketentuan. Dalam rukuk ketentuannya harus begini. Itu ada ketentuan yang sudah kita jelaskan. Dalam haji, rukun-rukun haji itu juga memiliki ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan furud yang kita harus perhatikan itu agar haji yang kita lakukan itu sah. Karena jika rukun, salah satu rukun haji itu dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan ketentuan, maka nanti rukun itu tidak sah, sehingga hajinya juga tidak sah. Nah, di mana ini dipelajari rinciannya? Tentu dalam kitab yang lebih besar, tidak di sini. Nah, nanti bagi yang sudah mau berangkat haji tahun ini, misalnya mau berangkat haji, silahkan untuk mempelajarinya lebih lanjut. Karena seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ahkamul hajj ini wajib dipelajari lebih rinci apabila seseorang sudah mampu atau sudah akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita berpindah pada pembahasan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Ada hal-hal yang diharamkan, nggak boleh dilakukan ketika seorang sedang ihram. Orang yang sedang ihram namanya apa? Muhrim. Muhrim, bukan mahram. Kalau mahram itu perempuan mahramiyah, itu artinya perempuan yang haram dinikah, yaitu seperti ibu, seperti saudara perempuan, seperti anak perempuan, itu namanya apa? Mahram. Nah, banyak kita salah ucap, menyebut mahram itu dengan sebutan apa? Muhrim. Seperti yang dalam TV itu mengatakan ini bukan muhrim, ini bukan muhrim. Nah, itu bahasanya kurang tepat. Mestinya apa? Mahram, bukan mahram. Sebab muhrim itu akar katanya ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun. Jadi muhrim itu artinya orang yang ihram, baik itu ihram haji maupun ihram umrah. Kamu bukan muhrim. Ya benar, bukan muhrim di Indonesia. Kalau di Indonesia bukan muhrim, tidak sedang ihram. Kalau di Makkah ya mungkin muhrim. Kalau di sini tidak muhrim karena tidak berniat untuk melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Nah, ini hanya melurus istilah saja dalam bahasa Arab. Saya tidak tahu apakah muhrim itu sudah menjadi bahasa Indonesia dengan makna yang tadi. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa Arab, maka muhrim itu artinya orang yang ihram, bukan artinya perempuan yang haram dinikahi, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa saja hal yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram? Yang pertama adalah memakai wangi-wangian. Jadi memakai wewangian, memakai sesuatu yang pada umumnya itu baunya. Jadi yang orang memakai itu agar orang itu mencium bau wanginya. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Seperti misalnya misik, jelas itu misik pada pakaian ataupun badan. Kalau kita memakai minyak misik, jelas tujuannya itu apa?
baunya, bau wanginya itu biar muncul. Nah, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menggunakan wewangian. Menggunakan minyak wangi itu tidak diperbolehkan. Nah, orang yang menggunakan wewangian ketika dia ihram, maka dia akan terkena denda. Ini harus diperhatikan oleh seseorang yang sedang ihram haji maupun umrah. Tidak boleh dia menggunakan wewangian. Nah, apa saja kategorinya yang termasuk wewangian itu akan ada penjelasannya dalam kitab yang lebih luas. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang tidak boleh bagi orang yang ihram adalah meminyaki kepala dan jenggot. Jadi kalau tadi wangi-wangian pada pakaian dan juga pada badan, itu haram bagi orang yang ihram. Kalau bagi yang nggak ihram seperti kita memakai wangi-wangian ya diperbolehkan. Tetapi kalau bagi perempuan keluar rumah dengan memakai wangi-wangian itu dilihat tujuannya. Jika dia tujuannya itu agar untuk menimpakan fitnah di kalangan laki-laki, biar dia jika lewat di depan laki-laki nanti para lelaki itu menjadi tertarik kepada dia karena baunya yang wangi, maka ini hukumnya apa? Haram. Tetapi jika tidak, dia keluar rumah macak, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang bagus. Nah, tujuannya bukan untuk meceng menimpakan fitnah di kalangan kaum laki-laki, maka ini hukumnya adalah makruh. Sebaiknya kalau keluar rumah ya biasa saja, tidak kemudian macak, berhias, memakai wangi-wangian yang itu bisa menimbulkan fitnah di kalangan kaum laki-laki. Ketika di Makkah, di Madinah seseorang di Makkah seseorang sedang ihram, maka dia jangan memakai wangi-wangian. Itu hukumnya haram kalau dia memakai wangi-wangian. Nah, demikian juga meminyaki kepala dan jenggot. Rambut kepala ini diberi minyak atau misalnya jenggotnya diberi minyak. Itu juga hukumnya haram ketika seseorang sedang ihram. Nah, sekali lagi ketika sedang ihram. Kalau tidak sedang ihram, meskipun dia di Makkah atau Madinah, misalnya sudah dia umrah atau haji, sudah selesai hajinya, kemudian dia tidak sedang ihram lagi, maka dia boleh memakainya. Tetapi apabila dia niat lagi ihram misalnya, karena kalau umrah bisa berkali-kali, kalau haji ya cuma sekali ketika itu, karena waktunya sudah ditentukan. Untuk haji itu sudah ditentukan. Kalau umrah bisa kapan saja. Seseorang berangkat haji misalnya di Makkah, dia bisa berulang kali melakukan umrah dengan cara kemudian dia keluar lagi ke miqat, kemudian dia niat ihram umrah lagi. Besok pengen umrah lagi, dia keluar lagi ke miqat, tempat untuk niat ihram, kemudian dia melakukan umrah lagi. Bisa dilakukan berkali-kali. Tetapi kalau haji kan cuma satu kali, karena sudah ada ketentuan waktunya sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan secara global. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, menghilangkan kuku dan rambut. Jadi menghilangkan kuku dan rambut meskipun sebagiannya. Nah, rambut kepalanya misalnya dia cabut, meskipun bukan semuanya, tapi hanya 1-2 helai dengan sengaja dia mencabutnya, maka itu juga hukumnya haram. Atau dia memotong kuku pada waktu sedang ihram, itu tidak diperbolehkan.
Jadi kalau mau menghilangkan kuku, memotong rambut itu setelah ihram atau sebelum ihram. Kalau dia sudah ihram, maka tidak diperbolehkan menghilangkan kuku ataupun rambut. Nah, meskipun hanya sebagian, tidak seluruhnya. Nah, kuku yang dimaksud adalah kuku tangan ataupun kuku kaki, bukan hanya kuku tangan, kuku kaki juga tidak diperbolehkan. Nah, kalau rambut yang dimaksud adalah seluruh rambut yang dia miliki, itu dia tidak boleh untuk mencabutnya pada waktu ihram. Tidak boleh mencabutnya ataupun memotongnya pada saat dia sedang ihram haji ataupun umrah. Nah, tadi ada apa namanya rukun, yaitu al-halqu awit taksir, itu setelah selesai. Jadi dia dalam runtutan haji untuk menandakan bahwa dia telah selesai dari umrohnya atau hajinya, maka itu rukun yang terakhir adalah dia memotong rambut, atau mencukur habis rambutnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, perkara yang diharamkan bagi orang yang ihram adalah jima, bersetubuh, melakukan hubungan suami istri atau melakukan pengantarnya seperti berciuman dan lain-lain. Itu diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Nah, baik jimaknya itu pada kubul maupun dubur itu diharamkan. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah melakukan akad nikah. Melakukan akad nikah, baik akad nikah itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jadi baik dia menikah sendiri di situ atau dia menikahkan anaknya, itu nggak boleh dilakukan pada saat dia sedang ihram haji ataupun umrah. Jika itu dilakukan, maka itu tidak sah. Sebagian orang sengaja melakukan akad nikah itu pada waktu ihram biar berkah, misalnya alasannya biar berkah, akadnya di depan Ka'bah pas tawaf, pas ihram. Nah, ini nggak boleh. Kalau pada selain ihram atau umrah, ihram haji atau umrah boleh. Misalnya sudah selesai hajinya atau sudah selesai ihram umrahnya, baru kemudian melakukan akad nikah misalnya di depan Ka'bah, ya, diperbolehkan kalau tidak sedang ihram. Tapi kalau sedang ihram itu enggak diperbolehkan, karena ada sebagian artis kalau dalam berita itu apa, dia melakukan akad nikah di depan Ka'bah. Nah, kalau memang enggak sedang ihram tidak masalah, tetapi jika sedang ihram, nah ini yang menjadi masalah, karena akad nikahnya itu bisa tidak sah. Bisa tidak sah. Ya, memang tidak sah jika dilakukan pada waktu seseorang sedang ihram. Dia sendiri yang menikah atau dia menikahkan orang lain, putrinya misalnya, itu nggak boleh dilakukan pada saat seseorang dalam ihram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang nomor 6, perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram adalah berburu binatang yang halal dimakan, yang merupakan binatang darat dan liar. Jadi berburu binatang yang halal untuk dimakan, dan binatang itu adalah binatang darat, bukan binatang laut, bukan binatang air. Dan binatang itu adalah binatang yang liar. Nah, ini yang haram untuk diburu atau dibunuh, diburu secara umum. Itu adalah seperti itu. Nah, yaitu dengan melakukan apa? Tindakan apapun terhadap binatang tersebut, meskipun dengan membelinya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian tidak haram kalau seperti itu. Tadi kita katakan yang haram itu adalah berburu binatang yang halal untuk dimakan.
Kalau berburu binatang yang tidak halal untuk dimakan, berarti di sini itu tidak diharamkan. Nah, demikian juga berburu binatang air. Nah, di sini tadi dijelaskan apa? Binatang darat. Kalau misalnya berburu ikan yang ada di sungai atau di laut, maka itu tidak diharamkan. Nah, atau berburu binatang yang jinak, itu juga tidak liar, yang jinak itu juga tidak diharamkan. Nah, jadi yang diharamkan itu berburu binatang yang pertama, binatang yang halal dimakan, bukan binatang yang haram dimakan. Yang kedua, binatang tersebut adalah binatang darat yang hidup di daratan, bukan binatang air. Kemudian yang ketiga, binatang tersebut adalah binatang yang liar, bukan binatang yang jinak. Nah, ini ketentuan sekilas, masih ada ketentuan yang lain yang perlu kita perhatikan, kita pelajari lebih lanjut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh adalah menutup kepala bagi orang laki-laki dan memakai pakaian jahitan. Jadi bagi laki-laki itu nggak boleh menutup kepala dan tidak boleh memakai jahitan. Jadi kepalanya harus dibuka, nggak boleh pakai kopiah seperti ini, tidak boleh pakai topi, nah, tetapi apa? Kepalanya dibuka. Kemudian tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, yang meliputi badannya dengan dijahit, itu tidak diperbolehkan, itu haram. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, makanya kita melihat kalau seorang laki-laki sedang ihram itu ada pakaian khusus yang sering orang menyebutnya dengan pakaian ihram. Nah, itu pakaian lepas, tidak ada jahitannya, kemudian dipakai dengan cara yang tertentu. Itulah yang disebut dengan pakaian ihram, yang tidak meliputi badannya dengan jahitan. Nah, jadi kepala dibuka, kemudian pakaian itu tidak memakai pakaian seperti ini, atau memakai jubah, atau memakai pakaian-pakaian lainnya yang itu berjahit, itu tidak diperbolehkan. Jadi jahitan itu maksudnya bagaimana? Yaitu sesuatu yang meliputi seluruh badan atau sebagian badan dengan dijahit. Nah, jadi meliputinya itu bisa dengan jahitan. Kalau pakaian ihram, dia kan nggak berjahit, tetapi dia dilimputkan ke badannya tanpa ada jahitannya. Nah, itu diperbolehkan, memang seperti itu tata caranya. Nah, kalau pakaian seperti kita, ini kan bisa melimputi badan kita, itu karena ada jahitannya. Nah, yang seperti itu yang tidak diperbolehkan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, termasuk di sini memakai sesuatu yang meliputi dengan dipres, tidak dijahit tetapi dipres. Dipres itu apa? Ditempel, seperti kopiah seperti ini, tidak dijahit tetapi apa? Ditempel, dipres. Yang seperti itu juga hukumnya sama. Nah, hukumnya sama, yaitu tidak diperbolehkan ketika seseorang ihram haji ataupun umrah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan. Ini bagi perempuan ya. Kalau laki-laki sudah jelas, mukanya sudah jelas dibuka. Jangankan muka, kepalanya saja dibuka, harus dibuka. Bagi perempuan tidak boleh dia memakai cadar, mukanya harus dibuka. Ini juga menunjukkan bahwa muka bagi perempuan itu bukan aurat. Di dalam haji maupun di luar haji, di dalam sholat maupun di luar sholat.
Karena apa? Yang sholat saja diwajibkan menutup aurat, yang haji saja diwajibkan menutup aurat, muka itu justru tidak boleh ditutup, harus dibuka. Bagi perempuan yang yang ihram haji atau umrah, wajahnya harus dibuka, tidak boleh ditutup ketika ihram itu. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa wajah perempuan itu bukan aurat. Jadi perempuan itu auratnya mana? Seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan, baik telapak tangan bagian dalam maupun telapak tangan bagian luar. Jika seorang perempuan itu membuka kedua ini, seluruh badannya sudah tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan, maka dia tidak berdosa, tidak dikatakan dia membuka auratnya. Nah, itulah ketentuan aurat yang disepakati oleh para ulama. Meskipun kemudian ada yang misalnya dalam mazhab lain yang nanti mengatakan misalnya kaki, telapak kaki bukan aurat dan seterusnya. Nah, tetapi dalam mazhab Syafi'i, aurat perempuan di dalam sholat maupun di luar sholat itu yang pendapat yang rajih itu adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ada dalam sebagian kitab mutaakhirin yang menyebutkan perbedaan kalau di dalam sholat itu selain muka dan kedua telapak tangan, kalau di luar sholat seluruh badannya, sehingga seseorang harus memakai cadar ketika di luar sholat. Ada pendapat seperti itu, tetapi pendapat yang ini dinilai oleh sebagian para ulama sebagai pendapat yang lemah, yang dipraktekkan oleh umat Islam. Mayoritas umat Islam di seluruh dunia adalah pendapat yang mengatakan bahwa aurat perempuan di dalam sholat maupun di luar sholat itu seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jika dalam sholat saja, logikanya jika dalam sholat saja itu muka dan kedua telapak tangan bukan aurat, bagaimana dengan di luar? Tentu lebih itu tidak disebut sebagai aurat muka dan kedua telapak tangan tersebut. Meskipun memakai cadar itu hukumnya adalah sunnah. Jadi disunnahkan bagi perempuan untuk menggunakan cadar, tidak wajib, tidak wajib. Kalau seseorang kemudian seorang perempuan membukanya, tidak masalah, tidak ada masalah. Nah, yang diharamkan adalah membuka selain muka dan kedua telapak tangan, maka itu diharamkan jika dia berada di luar rumah, jika dia di hadapan laki-laki lain. Tetapi jika berada di dalam rumah, maka tidak masalah jika dia misalnya tidak menutup kepalanya dan seterusnya. Rumah yang di sana tidak ada laki-laki lain yang dimaksud di sini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ketika seorang perempuan sedang ihram haji ataupun umrah, maka dia tidak boleh menutup mukanya. Muka ya yang sudah kita jelaskan dalam wudhu, yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, dari telinga kanan ke telinga kiri, itu yang disebut wajah, itu nggak boleh ditutup ketika seseorang sedang ihram dan umrah. Sehingga kemarin ketika dalam pembahasan tentang tajhizul janazah dikatakan kalau mayit itu sedang ihram atau haji, sedang ihram haji atau umrah, mati dalam keadaan sedang ihram, maka ketika mati mengkafani dibuka wajahnya, dibuka wajahnya bagi perempuan, bagi laki-laki dibuka kepalanya.
Nah, itu kalau yang ihram haji atau umrah matinya. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian bagi perempuan juga boleh untuk memakai sarung tangan. Jadi memakai sarung tangan itu juga tidak diperbolehkan. Nah, sarung tangan itu apa? Sesuatu yang dibuat, sudah maklum kita memperjelas saja. Jadi sesuatu yang dibuat untuk telapak tangan dan jari-jari untuk melindunginya, misalnya di dalam kedinginan seseorang, khususnya biasanya perempuan itu memakai sarung tangan. Kalau dia sedang ihram haji atau umrah, maka itu harus dilepaskan. Kalau tidak sedang ihram haji atau umrah, maka itu tidak masalah, namanya biar kedinginan misalnya, atau dia bekerja biar enggak ngapal tangannya sehingga dia memakai sarung tangan. Atau sekarang misalnya seorang dokter yang sedang mengobati memakai sarung tangan, nah, biar enggak tertular oleh penyakit pasiennya, maka itu tidak masalah. Nah, yang di sini yang dilarang adalah yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram haji maupun umrah. Yang pertama memakai wangi-wangian, yang kedua meminyaki kepala dan jenggot, kemudian yang ketiga menghilangkan rambut dan kuku, kemudian yang keempat jima, melakukan hubungan suami istri, yang kelima melakukan akad nikah maupun menikahkan orang lain, yang keenam berburu binatang yang halal dimakan, yang merupakan binatang darat yang liar, kemudian yang ketujuh yaitu menutup kepala bagi laki-laki dan memakai pakaian jahitan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, khusus bagi perempuan itu tidak diperbolehkan menutup muka dan memakai sarung tangan. Yang ketujuh tadi bagi laki-laki memakai pakaian jahitan, itu yang nggak boleh bagi laki-laki. Kalau perempuan diperbolehkan, tetapi dia tidak boleh menutup wajahnya dan tidak boleh memakai sarung tangannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah satu kali pertemuan lagi masih membahas tentang haji. Setelah itu kita akan masuk bab tentang muamalah. Demikian, semoga kita semuanya paling tidak memberikan semangat bagi kita untuk segera berusaha untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Keduanya wajib hukumnya bagi yang mampu, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Wallahu muwaffiq ya aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.